Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Mentari pagi baru saja mengintip di ufuk timur Baghdad. Biasanya pada jam-jam seperti ini, istana khalifah sudah ramai dengan para pejabat, pengawal, dan pelayan yang hilir mudik. Namun pagi itu ada keanehan yang terasa. Gerbang istana tampak lenggang, pasar belum sepenuhnya bergeliat, dan bahkan suara azan pun terdengar agak samar. Abu Nawas yang baru saja selesai menikmati secangkir kopi kurma di beranda rumahnya merasa ada yang ganjil. Ia terbiasa mendengar derap kuda pengawal yang patroli atau suara perintah dari para pejabat yang terburu-buru. Namun hari ini sungguh sepi. Rasa penasarannya mengalahkan segalanya. Ia memutuskan untuk pergi ke pasar, berharap menemukan jawaban. Sesampainya di sana, ia melihat beberapa pedagang tampak gelisah, berbicara dengan nada berbisik. "Ada apa gerangan?" tanya Abu Nawas pada seorang penjual roti yang tampak murung. "Mengapa suasana kota begitu sepi hari ini?" Si penjual roti itu mencondongkan tubuhnya berbisik. "Shh, jangan keras-keras Abu Nawas, Khalifah katanya menghilang," jawab si penjual roti. Mendengar itu Abu Nawas terperanjat. "Menghilang? Apa maksudmu?" tanya Abu Nawas. "Tidak ada yang tahu persis. Pagi tadi para pengawal dan wazir panik. Khalifah tidak ada di singgasananya, di kamar tidurnya, bahkan di seluruh penjuru istana. Mereka sudah mencari kemana-mana, tapi beliau lenyap begitu saja, seperti ditelan bumi. Seolah-olah hari ini adalah sehari tanpa raja." Kabar itu menyebar cepat dari mulut ke mulut, menciptakan kekacauan kecil di seluruh Baghdad. Beberapa warga mulai panik, takut akan kekosongan kekuasaan. Ada yang khawatir akan penjarahan, ada yang takut akan musuh yang menyerang. Wazir Agung yang biasanya tegas, ini tampak pucat pasi, tak tahu harus berbuat apa. Abu Nawas termenung. Ia tahu betul sifat khalifah yang terkadang suka menyamar dan berkeliling kota untuk melihat kondisi rakyatnya. Tapi menghilang tanpa jejak sama sekali, ini tidak biasa. Pada sore harinya, kekhawatiran semakin memuncak. Pasar menjadi semakin sepi, beberapa toko bahkan tutup. Rasa tidak aman mulai merayap di benak penduduk. Tanpa pemimpin, kota seolah kehilangan arah. Abu Nawas dengan ide jahilnya yang tak pernah habis memutuskan untuk bertindak. Ia pergi ke alun-alun kota yang biasanya ramai, lalu naik ke atas bangku kosong. "Dengarkan aku, wahai penduduk Baghdad," teriak Abu Nawas dengan suara lantang, menarik perhatian beberapa orang yang lewat. "Aku tahu di mana Khalifah berada." Seketika orang-orang mengerumuninya. Wazir Agung yang kebetulan lewat segera mendekat dengan mata berbinar penuh harap. "Benarkah Abu Nawas? Jangan bermain-main. Di mana Khalifah kita?" tanya wazir. Abu Nawas tersenyum misterius. "Khalifah kita tidak hilang. Beliau sedang menguji kita. Beliau ingin tahu bagaimana rakyatnya bertindak ketika sehari tanpa raja. Apakah kita akan panik, saling mencurigai, atau justru saling membantu dan menjaga ketertiban?" jawab Abu Nawas. Para penduduk saling pandang, mencoba mencerna ucapan Abu Nawas. "Bayangkan," lanjut Abu Nawas, "jika Khalifah melihat kita semua panik dan berantakan hanya karena beliau tidak ada sehari saja, betapa sedihnya beliau. Bukankah kita diajarkan untuk saling menjaga, bekerja keras, dan berbuat baik? Baik ada raja maupun tidak ada raja."
Khalifah pasti sedang memperhatikan kita dari suatu tempat, melihat apakah ajaran-ajaran beliau telah meresap dalam diri kita. Suasana hening sejenak, lalu beberapa orang mulai mengangguk setuju. Kita tidak boleh membiarkan kepanikan menguasai kita, seru Abu Nawas lagi. Kita harus menunjukkan kepada Khalifah bahwa Baghdad tetap aman dan tertib meskipun beliau tidak ada. Pedagang, bukalah tokomu. Petani, lanjutkan pekerjaanmu. Mari kita buktikan bahwa kita adalah rakyat yang bertanggung jawab, yang tidak hanya bergantung pada kehadiran seorang raja setiap saat, melainkan pada prinsip kebaikan dan ketertiban yang telah ditanamkan oleh beliau. Perlahan, semangat mulai bangkit di tengah kerumunan. Wazir Agung pun ikut terinspirasi. Ia segera memerintahkan pengawal untuk menenangkan rakyat, memastikan keamanan, dan mendorong mereka untuk melanjutkan aktivitas seperti biasa. Malam harinya, ketika sebagian besar kota sudah tenang dan aktivitas mulai kembali normal berkat provokasi cerdik Abu Nawas, tiba-tiba terdengar kabar Khalifah telah kembali. Beliau ditemukan sedang menyamar sebagai seorang pengembara, mengamati kondisi kota dari kejauhan. Ketika Khalifah mendengar cerita tentang bagaimana Abu Nawas berhasil menenangkan rakyat dengan idenya tentang ujian raja yang menghilang, beliau tertawa terbahak-bahak. "Wahai Abu Nawas," kata Khalifah sambil menggelengkan kepala, "kau memang cerdik. Aku memang sengaja ingin melihat bagaimana kalian bertindak tanpa kehadiranku sehari saja. Dan kau dengan kelakuan jahilmu berhasil membuat mereka berpikir bahwa itu adalah ujian dari diriku." Abu Nawas membungkuk hormat. "Hamba hanya ingin memastikan bahwa rakyat Paduka tidak kehilangan akal hanya karena sehari tanpa raja, tuanku. Lagi pula, bukankah setiap dari kita harus menjadi raja bagi diri sendiri dalam menjaga kebaikan dan ketertiban?" Khalifah tersenyum. Ia tahu di balik kejahilan Abu Nawas selalu ada pelajaran berharga yang diselipkan. Baghdad kembali normal dan semua orang belajar bahwa ketertiban tidak hanya tergantung pada kehadiran seorang penguasa, tetapi juga pada tanggung jawab setiap individu. Dikisahkan, ada seorang ateis berteriak di tengah alun-alun Baghdad. Ia berkata bahwa dirinya tidak mempercayai adanya Tuhan. "Kalau Tuhan memang ada, Dia pasti akan menolongku agar tidak mati tenggelam," teriaknya di hadapan orang-orang. Maka pergilah ia menuju sungai Tigris dan terjun ke dalamnya. Perilaku orang ateis tersebut mendapat berbagai macam tanggapan. Ada yang mencemooh, banyak pula yang menghujat. "Biarkan saja dia tewas tenggelam, biar tahu rasa," kata beberapa warga. Namun dari sekian banyak orang yang jengkel dengan sikapnya, ternyata ada saja orang yang merasa kasihan dan hendak menolongnya. Akan tetapi si ateis menolaknya. "Aku tidak mau ditolong siapapun kecuali oleh Tuhan yang kalian anggap itu ada." Orang yang berusaha menolong pun tak jadi melakukannya. "Dasar orang gila," umpat para warga yang menyaksikannya. Setelah berjam-jam terombang-ambing di air sungai, si ateis mulai kelelahan, tapi ia tetap pada pendiriannya. Sementara Abu Nawas yang baru pulang dari pasar melihat banyak orang berkerumun di tepi sungai. "Ada apa ini? Kenapa ramai sekali?" tanya Abu Nawas kepada salah satu warga. Kemudian Abu Nawas diberitahu perihal perilaku orang ateis yang ingin menguji adanya Tuhan. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas segera menghampirinya. "Mau apa kau kemari? Jangan tolong aku hanya mau ditolong oleh Tuhan," teriak si ateis. "Siapa juga yang akan menolongmu? Aku hanya mau memberitahu bahwa Tuhanku mengatakan padaku
dia sedang menunggumu di alam kematian, dan katanya sudah tak sabar ingin menyiksamu, balas Abu Nawas. Mendengar itu si ateis menjadi gemetaran. Ia berusaha menyelamatkan diri supaya tidak tenggelam. Akan tetapi karena sudah kelelahan, usahanya pun hanya sia-sia. Tubuhnya mulai hanyut dan tenggelam. "Tolong aku Tuan, selamatkan aku," pinta si ateis kepada Abu Nawas. "Maaf, aku bukan Tuhan," jawab Abu Nawas. Setelah si ateis tak sadarkan diri dan tenggelam, barulah Abu Nawas menariknya dan dibawanya ke daratan. Ketika si ateis tersadar dari pingsannya, ia pun bertanya, "Di mana aku? Apakah aku di alam kematian?" tanyanya penuh ketakutan. "Lain kali, kalau kau berbuat demikian, aku akan membiarkanmu," bentak Abu Nawas. Si ateis pun akhirnya meminta maaf dan berterima kasih kepada Abu Nawas. Pada suatu hari, Baginda Raja sedang dalam perjalanan untuk mencari hiburan. Ia berjalan dikawal oleh beberapa prajurit istana. Ketika melewati sebuah kebun yang luas, ia melihat Abu Nawas sedang menanam sebuah pohon. Karena penasaran, Baginda Raja pun mendekatinya. "Abu Nawas, apa yang sedang kau tanam?" tanya Baginda Raja. "Pohon zaitun yang mulia," jawab Abu Nawas. Mendengar itu Baginda Raja terheran-heran. Ia pun kembali bertanya, "Mengapa tidak menanam pohon yang lain saja Abu Nawas?" Abu Nawas membalas, "Loh, memangnya kenapa Paduka?" Baginda Raja pun menyaut, "Ya tidak apa-apa sih, cuma setahu saya pohon zaitun itu tidak akan berbuah kecuali setelah berusia 30 tahun. Apa mungkin 30 tahun ke depan kau masih hidup?" tanya Baginda Raja. Tanpa ragu Abu Nawas menjawab, "Ketahuilah wahai Paduka yang mulia, orang-orang yang hidup sebelum kita juga melakukan hal yang sama. Mereka menanam pohon zaitun dan kita yang memetik buahnya. Karena itu sudah sepantasnya kita menanam pohon zaitun untuk orang-orang yang hidup setelah kita, agar mereka bisa memetik buahnya." Jawaban tersebut membuat Baginda Raja tertegun. Ia sangat memuji dan kagum atas perbuatan Abu Nawas. Karena tindakannya ini, Abu Nawas diberi hadiah sebesar 1000 dinar. Tentu saja Abu Nawas senang sekali menerimanya. Ia pun kembali berkata kepada Baginda Raja, "Wahai Paduka yang mulia, sebagaimana yang engkau katakan, bahwa pohon zaitun tidak akan berbuah kecuali setelah 30 tahun. Akan tetapi, engkau bisa melihat sendiri bahwa pohon yang aku tanam ini langsung berbuah tepat setelah ia ditanam." Sekali lagi, ucapan Abu Nawas membuat Baginda Raja tertegun. Dan untuk kedua kalinya Abu Nawas diberi hadiah 1000 dinar. Abu Nawas pun kembali mengeluarkan kata-kata bijaknya, "Wahai Paduka yang mulia, pohon zaitun manapun tidak akan pernah berbuah kecuali hanya sekali dalam setahun. Akan tetapi pohonku ini telah berbuah 2 kali hanya dalam beberapa saat." Maka semakin kagumlah Baginda Raja dengan apa yang dilakukan Abu Nawas. Ia kembali memberi hadiah 1000 dinar kepadanya. Pada akhirnya Baginda Raja segera menyudahi percakapannya dengan Abu Nawas. Ia pun berkata kepada para pengawalnya, "Ayo kita tinggalkan tempat ini. Bila kita tinggal lebih lama di tempat ini, seluruh simpanan kas kerajaan akan habis karena ucapan Abu Nawas." Mendengar itu Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Kisah Abu Nawas kali ini menceritakan Baginda Raja ingin kembali mengerjai Abu Nawas. Ia pun mencari cara agar usahanya kali ini berhasil. Setelah meminta pendapat dari para menterinya,
Akhirnya didapatkanlah sebuah rencana. Kemudian mereka menyusun rencana tersebut dengan persiapan yang sangat matang. Kali ini kau tak akan bisa lolos Abu Nawas, gumam Baginda Raja dalam hati. Maka ia pun segera mengutus beberapa pengawal istana untuk memanggil Abu Nawas. Tuan Abu, Anda diperintah ke istana sekarang juga, kata salah satu pengawal. Abu Nawas yang sedang tidak semangat sempat menolak perintah tersebut. Bilang sama rajamu kalau saya tidak mau datang, balas Abu Nawas. Tapi Tuan Abu, Anda tidak boleh menolak perintah raja. Kalau Tuan Abu tetap bersikeras, kami akan membawa Tuan Abu secara paksa, ujar para pengawal. Akhirnya dengan berat hati Abu Nawas berangkat ke istana. Dan seperti yang Abu Nawas duga, setibanya di sana ia dijebak Baginda Raja dengan permainan konyolnya. Wahai Abu Nawas, kemarilah, duduklah bersama kami, kata Baginda Raja menyambut. Ampun Yang Mulia, sebenarnya apa yang ingin Paduka sampaikan? Tanya Abu Nawas tanpa berbasa-basi. Begini Abu Nawas, aku dapat hadiah seruling dari sahabatku yang ada di negeri seberang. Dan aku ingin kau memainkannya, ujar Baginda Raja. Tapi Paduka Yang Mulia, bukankah Paduka tahu kalau saya tidak bisa bermain musik? Balas Abu Nawas. Jangan khawatir, kau tidak perlu memainkannya sekarang juga. Bawalah seruling ini untuk kau belajar. Dan besok kembalilah kemari, ujar Baginda Raja. Abu Nawas tahu bahwa tugas ini adalah jebakan Baginda Raja untuk mengerjai dirinya. Tapi dengan akal cerdiknya, Abu Nawas justru memanfaatkan kesempatan ini. Paduka Yang Mulia, apa yang akan aku dapatkan bila saya berhasil melakukannya? Tanya Abu Nawas. Kalau kamu berhasil, aku akan memberimu hadiah sejumlah 100 dinar, jawab Baginda Raja. Maaf Yang Mulia, tapi belajar seruling dalam sehari itu bukanlah perkara mudah. Oleh karenanya, saya ingin hadiahnya menjadi 2 kali lipat. Bagaimana? Tawar Abu Nawas. Baik, aku turuti permintaanmu, tapi dengan catatan permainan serulingmu harus membuatku terkesan, ujar Baginda Raja. Tentu saja Paduka, Paduka tak perlu khawatir, timpal Abu Nawas. Singkat cerita, pada keesokan harinya datanglah Abu Nawas ke istana. Tapi begitu ia sampai di istana, dilihatnya ada 3 orang yang juga turut diundang. Mereka ini siapa Paduka? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja lalu menjelaskan bahwa ketiga orang tersebut adalah pemain seruling yang handal. Adapun tujuan Baginda Raja mengundang mereka untuk mengadu permainan seruling Abu Nawas. Ini pasti orang-orang bayaran. Paduka sengaja membayar mereka agar bisa mengalahkanku, kata Abu Nawas dalam hati. Kemudian orang pertama maju ke depan dan memainkan serulingnya. Lantunan iramanya yang indah membuat seisi istana terbawa oleh suasana. Kemudian dilanjutkan dengan orang kedua. Ia juga tak kalah merdunya. Begitu pula dengan orang ketiga. Baginda Raja sampai terlena dibuatnya. Dan kini tibalah giliran Abu Nawas. Aduh, sialan. Aku tak mungkin bisa mengalahkan mereka, pikir Abu Nawas. Ia pun pasrah bila harus dihukum karena tak bisa menjalankan tugasnya. Sejenak ia terdiam beberapa saat untuk mencari jalan keluar. Abu Nawas, kenapa malah bengong? Ayo segera mainkan serulingnya, perintah Baginda Raja. Tenang dulu Paduka, saya sedang berkonsentrasi, jawab Abu Nawas beralasan. Tiba-tiba muncullah ide cemerlang di benaknya, dan tanpa menunggu lama ia segera memainkan serulingnya. Sudah bisa ditebak
Karena ia tak pandai bermain musik, maka suara yang terdengar tidak karuan dan berantakan. Hal ini membuat orang-orang yang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Wahai Abu Nawas, permainan macam apa itu? Tidak ada keindahannya sama sekali, ejek dari mereka. Kemudian Baginda Raja pun berkata, Abu Nawas, karena kau telah gagal, maka kau tidak akan mendapatkan hadiahmu. Dan sebagai gantinya, kau harus memandikan kuda-kuda istana selama sebulan, tegas Baginda Raja. Kali ini aku bisa mengalahkanmu Abu Nawas, pikir Baginda Raja. Tapi tanpa diduga, Abu Nawas mengeluarkan jurus andalannya. Paduka yang mulia, apakah Paduka tidak menyadari seruling ini tak sanggup mengeluarkan suara indahnya? Itu dikarenakan terpukau dengan penampilan Paduka. Coba Paduka perhatikan, Paduka terlihat sangat gagah dan berwibawa, apalagi dengan mengenakan jubah baru kebesarannya, puji Abu Nawas. Ah, itu hanya akal-akalanmu saja Abu Nawas. Ketahuilah, aku sudah tidak bisa kau bodohi, tukas Baginda Raja. Tapi Paduka, apa yang saya katakan memang benar-benar kenyataan, timpal Abu Nawas. Baik, kalau kau beranggapan begitu, apa buktinya? Tanya Baginda Raja. Menurut Paduka, kerajaan yang besar ini sangat indah dan megah, bukan? Tapi kalau dibandingkan dengan istana Nabi Sulaiman, pasti Paduka akan merasa bahwa semua kemegahan dan keindahan istana ini tidak ada apa-apanya, dan membuat Paduka berkecil hati. Begitu pula dengan seruling ini, meskipun dapat mengeluarkan suara yang indah, tapi ketika melihat kewibawaan dan kegagahan Paduka, ia menjadi berkecil hati dan tak sanggup mengeluarkan suara indahnya, tutur Abu Nawas. Kau terlalu mengada-ada Abu Nawas, buktinya ketiga orang ini bisa memainkan dengan suara indah, ujar Baginda Raja. Kalau itu tergantung orang yang memainkannya Paduka. Bila orang tersebut memuliakan dan mengagumi Paduka, ia tak akan mampu memainkan irama yang indah ini. Tapi kalau hanya sebatas menganggap Paduka sebagai raja, ia tentu akan bisa memainkannya dengan suara indah, karena ia lebih memuliakan dan mengagumi dirinya sendiri, jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja tak bisa berkata apa-apa. Ia tak memungkiri bahwa sekonyol-konyolnya Abu Nawas, ia tetap memuliakan dan menghormati dirinya. Dan itu Abu Nawas lakukan tanpa ada maksud apapun. Berbeda dengan orang-orang lain, kebanyakan mereka mendekati rajanya agar memperoleh jabatan ataupun kedudukan. Akhirnya berkat kecerdikan Abu Nawas, ia pun lolos dari hukuman. Dan sesuai berjanjian, Abu Nawas diberi hadiah sejumlah 200 dinar. Dikisahkan Abu Jahil mendatangi warung tempat biasa kawan-kawan Abu Nawas nongkrong. Ia mengeluhkan masalah yang dialami, yang sampai saat ini belum ada jalan keluarnya. Kenapa tidak minta tolong Abu Nawas? Dia kan cerdik dan pintar. Pasti ada solusi untuk permasalahanmu, kata salah satu kawan Abu Nawas. Tujuanku ke sini memang untuk penemuinya, tapi dia belum datang juga, balas Abu Jahil. Tunggulah beberapa saat lagi, nanti dia pasti ke sini, timpal kawan lainnya. Tak berapa lama datanglah Abu Nawas. Nah, itu dia sudah datang, seru mereka kepada Abu Jahil. Ada apa ini? Sepertinya ada yang menunggu kedatanganku, tanya Abu Nawas. Iya nih, Abu Jahil lagi ada masalah. Barangkali kau bisa membantunya, jawab mereka. Apa benar Abu Jahil? Tanya Abu Nawas kepada Abu Jahil. Iya Abu Nawas, aku datang ke sini untuk minta bantuanmu, jawab Abu Jahil.
"Oh, apa masalahmu?" tanya Abu Nawas kembali. Abu Jahil kemudian menceritakan permasalahan yang sedang dialaminya. "Baiklah, besok aku akan ke rumahmu. Kalau hari ini, mohon maaf, aku tidak bisa," ucap Abu Nawas. Mendengar itu seketika Abu Jahil terlihat gembira. "Terima kasih Abu Nawas, besok aku tunggu di rumah ya," balas Abu Jahil. Singkat cerita, pada keesokan harinya, dengan penuh harapan Abu Jahil menantikan kedatangan Abu Nawas. Akan tetapi sampai waktu menjelang siang, Abu Nawas tak kunjung datang. Abu Jahil masih mencoba untuk bersabar. Tapi ketika waktu sudah menunjukkan sore, Abu Nawas masih belum datang juga. Hal ini membuat Abu Jahil merasa geram. "Gimana sih Abu Nawas? Katanya mau kesini. Sudah sore begini tapi belum datang." Akhirnya ia pun memutuskan untuk mendatangi rumah Abu Nawas. Tapi sesampainya di sana, rumahnya terkunci. Rupanya Abu Nawas sedang pergi keluar. Hati Abu Jahil pun semakin dongkol. Kemudian ia menulis pada secari kertas dan menempelkannya di pintu rumah. Tulisannya berbunyi "orang bodoh". Ia pun lalu meninggalkan rumah Abu Nawas dan pergi mendatangi warung tempat biasa kawan-kawan Abu Nawas nongkrong. Kawan-kawan Abu Nawas ini yang sedang berkumpul bertanya kepada Abu Jahil, "Gimana Abu Jahil? Apa sudah beres?" Abu Jahil menjawab, "Apanya yang beres? Abu Nawas ingkar janji. Dia sama sekali tidak datang ke rumahku. Aku kira dia sedang bersama kalian," ujar Abu Jahil. "Tidak Abu Jahil, justru dari pagi dia tidak kemari. Kirain dia ke rumahmu," jawab mereka. "Dasar kurang ajar, dia telah bikin aku emosi. Aku tempelkan saja tulisan di pintu rumahnya," kata Abu Jahil. "Apa bunyi tulisannya Abu Jahil?" tanya mereka. Abu Jahil menjawab, "Saya tuliskan orang bodoh." Tidak berapa lama kemudian Abu Nawas datang dengan tergopoh-gopoh. "Maaf Abu Jahil, aku benar-benar lupa dengan janji kita. Tadi pagi aku diundang Baginda Raja, jadinya aku buru-buru ke istana. Sampai aku lupa datang ke rumahmu," kata Abu Nawas. "Oh, begitu ya? Lalu bagaimana kau bisa ingat dengan janjimu?" tanya Abu Jahil kecewa. "Waktu aku pulang ke rumah, aku lihat namamu tertulis di pintu rumahku," jawab Abu Nawas. Mendengar itu, kawan-kawan Abu Nawas jadi tertawa terpingkal-pingkal. Perseteruan antara Abu Nawas dan Abu Jahil seakan tiada hentinya. Meskipun berulang kali Abu Nawas mengalah, Abu Jahil selalu saja membuat ulah. Sehingga mau tak mau Abu Nawas terpaksa meladeninya. Dan tentunya sudah bisa ditebak, Abu Jahilah yang menanggung kekalahan. Akan tetapi dengan kekalahannya ini membuat Abu Jahil semakin geram dan berusaha untuk membalasnya. Kabar perseteruan keduanya ini pun akhirnya sampai ke telinga Baginda Raja. Lalu terbesit di benak sang raja untuk mendamaikan mereka. Maka dipanggillah keduanya ke istana supaya menghadap Baginda Raja. "Kalian berdua kan hidup bertetangga, kenapa sih selalu bermusuhan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, tapi bukan saya yang memulainya. Abu Jahilah yang selalu mengganggu saya," jawab Abu Nawas. "Jangan fitnah kau Abu Nawas, kau yang justru selalu membuat saya jengkel," bantah Abu Jahil. Keduanya lalu bertengkar hebat, saling menyalahkan satu sama lain. Sudah, kalau begini caranya, kalian tidak akan bisa akur," bentak Baginda Raja. Suasana pun menjadi hening untuk beberapa saat. Kemudian sang raja berkata, "Begini saja,
Kalau kalian mau berdamai, saya akan kabulkan 3 permintaan apapun keinginan kalian. Benarkah Paduka? Bagaimana kalau saya minta emas? Tanya Abu Nawas. Akan aku berikan, asalkan kalian mau berdamai, jawab Baginda Raja. Mendengar hal itu, Abu Jahil yang memang iri dengan Abu Nawas mengajukan syarat kepada sang raja. Ampun Paduka, saya mau berdamai dengan Abu Nawas, tapi ada syaratnya. Apapun yang Abu Nawas minta, saya harus mendapatkan 2 kali lipat, pinta Abu Jahil. Bagaimana Abu Nawas? Kamu setuju? Tanya Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam, dan pada akhirnya Abu Nawas menyetujuinya. Baiklah Paduka, tapi bila ada salah satu keinginan saya yang tidak mau diterima Abu Jahil, maka semua hadiah untuknya dianggap batal, jelas Abu Nawas. Tentu saja Abu Nawas, dengan senang hati aku akan menerima, saut Abu Jahil. Kemudian Baginda Raja menanyakan apa keinginan pertama Abu Nawas. Saya ingin dibuatkan rumah yang megah Paduka, pinta Abu Nawas. Baginda Raja pun menyanggupinya. Berarti kau Abu Jahil, akan aku buatkan 2 rumah megah untukmu, kata Baginda Raja. Abu Jahil senang bukan kepalang mendengarnya. Sekarang apa keinginanmu yang kedua? Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Saya ingin mempunyai 1000 keping emas Paduka, jawab Abu Nawas. Baik, saya penuhi permintaanmu. Dan untukmu Abu Jahil, kau akan mendapatkan 2000 keping emas, kata Baginda Raja. Seketika Abu Jahil tertawa girang. Dalam hati ia berkata, hahaha, sekarang aku lebih kaya darimu Abu Nawas, dan dengan kekayaanku ini, aku bisa menyombongkan diri di hadapanmu, batin Abu Jahil. Sekarang permintaan yang terakhir, apa keinginanmu? Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Tiba-tiba Abu Nawas berjalan menuju menara istana dan menaiki menara tersebut yang tingginya 5 meter. Setelah berhasil naik ke atas, Abu Nawas pun terjun ke bawah. Untunglah Abu Nawas baik-baik saja, hanya kakinya yang lecet-lecet sedikit. Kemudian ia menghampiri Baginda Raja. Hei Abu Nawas, apa maksud perbuatanmu? Tanya Baginda Raja. Itu tadi keinginan terakhir saya Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Oh begitu, itu berarti kau Abu Jahil, kau harus lompat dari menara yang tingginya 2 kali lipat, ujar Baginda Raja. Abu Jahil yang takut dengan ketinggian menolak melakukannya. Saya tidak mau Paduka, saya pilih menara yang tingginya sama, protes Abu Jahil. Tidak bisa begitu dong, kamu sendiri kan yang minta. Apapun yang aku inginkan, kau meminta 2 kali lipat, sahut Abu Nawas. Benar Abu Jahil, bukankah itu syarat yang kau ajukan? Kalau kau menolak melakukannya, berarti semua hadiah yang akan kau terima dinyatakan batal. Dan itu sudah sesuai kesepakatan, timpal Baginda Raja. Kurang ajar Abu Nawas, mana mungkin aku melompat dari ketinggian 10 meter. Itu sama saja bunuh diri, gerutu Abu Jahil. Akhirnya khayalan Abu Jahil menjadi orang kaya menjadi kandas akibat akal cerdik Abu Nawas. Lagian belum apa-apa sudah ada niatan untuk menyombongkan diri kepada Abu Nawas. Di suatu pagi yang cerah, Baginda Raja terlihat sangat gembira. Dan untuk meluapkan kegembiraannya, ia duduk di taman istana sambil bersenandung. Sang permaisuri pun lalu menghampirinya. Kelihatannya kau sedang bahagia, tanya sang permaisuri. Benar wahai istriku, karena aku dapat kabar baik, jawab Baginda Raja. Kabar baik apa hingga membuatmu sangat bahagia? Tanya sang permaisuri penasaran. Tadi malam
aku bermimpi berjalan-jalan di taman surga yang indah. Di dalamnya ada istana megah yang terbuat dari permata dan mutiara. Saat aku memasukinya, tiba-tiba ada suara misterius berkata kepadaku, "Belum saatnya kau memasuki istana itu. Kelak istana itu akan menjadi milikmu. Itu bila kau berbuat adil untuk rakyatmu dan mengasihi rakyat miskin." Mendengar itu, seketika aku terbangun dari mimpiku. "Mulai sekarang, aku akan menyayangi dan mengasihi semua rakyatku," kata Baginda Raja. Di saat itulah terlintas di benak Baginda Raja akan sosok Abu Nawas. Selama ini aku sering mengerjai Abu Nawas. Aku akan panggil dia dan aku akan minta maaf, pikir Baginda Raja. Maka beberapa pengawal istana diperintah untuk memanggil Abu Nawas. Tapi Paduka, bukankah Abu Nawas telah gila semenjak kematian ayahnya? Dan ketika Paduka menyuruh dia untuk jadi hakim, ia berperilaku seperti orang tidak waras, tutur salah satu pengawal. Lalu berangkatlah beberapa pengawal menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, mereka langsung dibentak Abu Nawas. "Mau apa lagi kalian kesini? Sudah, sana pergi," hardik Abu Nawas berpura-pura gila. "Tuan Abu, kami diutus Paduka Raja untuk meminta Tuan Abu datang ke istana. Dan kata Paduka Raja, beliau sudah tidak menginginkan Tuan Abu menjadi hakim," jawab salah satu pengawal. Sejenak Abu Nawas terdiam. Dalam hati ia bertanya-tanya, "Lalu tujuan Paduka memanggilku untuk apa?" Karena penasaran, Abu Nawas pun ikut bersama para pengawal. Dan tentunya masih dengan tingkah berpura-pura gila. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Hei Harun, kau selalu saja mengganggu istirahatku. Ada apa kau menyuruh datang kemari?" tanya Abu Nawas. Karena mengira Abu Nawas sudah gila, Baginda Raja tidak marah saat Abu Nawas memanggil hanya namanya saja. "Ya Abu Nawas, saya minta maaf. Tujuanku memanggilmu karena aku mau minta maaf. Karena selama ini aku sering mengerjaimu. Aku juga tidak akan lagi memaksamu untuk menjadi hakim," kata Baginda Raja. Abu Nawas pun terkejut dengan perubahan pada diri Baginda Raja. Ia tak lagi mudah marah, malah bersikap santun kepada dirinya. Meskipun Abu Nawas telah berbuat tidak sopan. "Wahai Abu Nawas, bagaimana kalau kita makan-makan? Apalagi kalau menunya hidangan ikan, pasti nikmat dan lezat," ajak Baginda Raja. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas menyetujui ajakan tersebut. Kemudian Baginda Raja memerintahkan salah satu prajurit memanggil nelayan untuk membawa ikan. Tidak berselang lama, datanglah nelayan dengan membawa ikan-ikan pesanan Baginda Raja. Dan ternyata sang nelayan adalah kawan Abu Nawas yang juga cerdik seperti dirinya. Setelah memberikan ikannya, Baginda Raja menghadiahi sang nelayan berupa uang sejumlah 1000 dinar dan mempersilahkan sang nelayan untuk pulang. Saat si nelayan melangkah pergi, sang permaisuri berkata kepada Baginda Raja, "Uang yang kau berikan terlalu besar, itu bisa membuat iri para prajurit istana. Mereka pasti akan merasa dibeda-bedakan," protes sang permaisuri. "Ya sudah, nanti semua prajurit akan saya naikkan upahnya jadi 5.000 dinar, balas Baginda Raja. "Prajurit kita kan jumlahnya ribuan. Kalau kau melakukan itu, nanti dalam waktu beberapa hari saja, semua harta pemerintahan akan habis," ujar sang permaisuri. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya Baginda Raja. "Panggil nelayan tersebut dan tanyakan padanya, apakah ikan itu jantan atau betina. Jika ia menjawab betina, katakan kau tidak menyukainya. Dan bila ia menjawab jantan, maka kau katakan juga bahwa kau tidak menyukainya. Lalu suruh dia mengembalikan uangnya dan beri dia uang sesuai harga yang wajar," saran sang permaisuri. Abu Nawas yang masih berada di situ berkata kepada Baginda Raja,
Hei Harun, jangan mau diperdaya oleh wanita. Tak perlu kau panggil nelayan itu, percuma saja. Akan tetapi Baginda Raja tak menghiraukannya. Ia tetap memanggil si nelayan dan bertanya kepadanya, "Wahai nelayan, ikan yang kau berikan itu jantan apa betina?" Si nelayan lalu mencium lantai di mana ikan itu diletakkan. "Ampun Paduka yang mulia, ikan ini bukan jantan, bukan pula betina, karena ikan ini telah dikebiri," jawab si nelayan. Baginda Raja pun tertawa mendengar jawaban tersebut dan memberikan tambahan uang 4.000 dinar. Saat si nelayan berjalan keluar istana, satu keping uang dirham jatuh ke lantai. Ia pun mengambilnya dengan cara membungkuk. Melihat hal itu, sang permaisuri kembali berkata kepada Baginda Raja, "Alangkah rendahnya sifat orang ini. Ia bahkan tak dapat berpisah dengan uang 1 dirham." Kemudian Baginda Raja hendak memanggil kembali nelayan tersebut. "Hei Harun, jangan hentikan nelayan itu, percuma saja. Biarkan dia pergi," cegah Abu Nawas. Lagi-lagi Baginda Raja tidak menuruti saran Abu Nawas. Ia tetap memanggil kembali si nelayan. "Wahai nelayan, betapa rendah dan hinanya dirimu. 1 dirham saja tidak kau relakan diambil orang lain, padahal kau sudah punya uang yang cukup banyak," kata Baginda Raja kepada si nelayan. "Maaf Paduka yang mulia, saya bukanlah orang yang hina. Uang hanya 1 dirham, siapa juga yang mau mengambilnya? Saya hanya menghargai dan mengagungkan kepingan uang 1 dirham. Karena di kepingan uang tersebut terukir gambar Paduka yang mulia. Jika uang itu aku tinggalkan di tanah, pasti akan terinjak-injak oleh orang yang lewat. Dan itu berarti tidak menghormati Paduka yang mulia," tutur si nelayan menjelaskan. Mendengar jawaban si nelayan, Baginda Raja kembali menjadi sangat gembira dan memerintahkan bendahara istana untuk memberikan lagi kepada nelayan tambahan uang sejumlah 4.000 dinar. Setelah nelayan sudah meninggalkan istana, Abu Nawas pun berkata, "Kan sudah aku katakan, itu bukan seorang nelayan biasa, tapi dia itu juga cerdik." Baginda Raja menjawab, "Ternyata aku lebih gila darimu Abu Nawas. Kau telah menasihati aku, tapi aku tidak mau mendengarkannya. Aku malah menuruti wanita yang justru membuatku kehilangan banyak uang." Bukan dihukum, Abu Nawas dipanggil Baginda Raja malah mendapat hadiah. Dalam khasanah keislaman, nama Abu Nawas begitu familiar di telinga umat muslim. Tokoh sufi yang hidup pada zaman Khalifah Harun al-Rasyid ini dikenal lewat kisah-kisah cerdiknya yang dapat mengocok perut bagi setiap orang yang mendengarnya. Karena kecerdasannya, Abu Nawas sering dipanggil Baginda Raja Harun untuk menyelesaikan masalah yang sedang dialami sang raja. Namun, karena kedekatan tersebut, banyak pihak yang merasa iri, terutama di kalangan istana kerajaan itu sendiri. Para menteri menilai jika sikap Baginda Raja terlalu berlebihan, sebab status Abu Nawas hanyalah rakyat biasa yang tidak memiliki jabatan penting seperti mereka. Bukan hanya para menteri saja, sang istri Baginda pun begitu benci dengan sosok Abu Nawas. Alasannya karena sikap dan tingkah laku nyeleneh Abu Nawas membuatnya jengkel. Karena itu, sang permaisuri sering memanggil Abu Nawas ke istana hanya untuk memarahi Abu Nawas. Dalam sebuah kesempatan, saat Abu Nawas datang menghadap Baginda Raja, sang raja lalu bertanya kepada Abu Nawas, "Ngomong-ngomong, kemarin engkau dipanggil permaisuriku Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Wahai Baginda Raja, benar sekali," jawab Abu Nawas. "Sudah kuduga, engkau pasti dimarahi dan dicaci maki seperti sebelumnya," tutur sang raja sambil tersenyum kecil. "Bukan Paduka," jawab Abu Nawas singkat. "Engkau jangan mengada-ngada. Kalau bukan untuk dimarahi dan dicaci maki seperti biasanya,
"Untuk apa permaisuriku memanggilmu?" tanya Baginda Raja penasaran. "Jadi begini Baginda, kemarin permaisuri hanya mengatakan jika hamba ini sangat mirip dengan Baginda Raja. Artinya sama-sama menyebalkan," jawab Abu Nawas membuat Baginda Raja tertawa terbahak-bahak. Setelah mendengar jawaban cerdas Abu Nawas itu, sang raja lalu memberinya sebuah hadiah. Abu Nawas pun segera pamit meninggalkan istana. Untuk diketahui, Abu Nawas merupakan orang Persia yang lahir sekitar tahun 750 Masehi di Ahwas. Ketika memasuki masa remaja, Abu Nawas banyak belajar ilmu agama, bahasa Arab, serta bersahabat dengan orang Badui di padang pasir. Dikisahkan, ada seorang tukang cukur rambut yang terkenal dengan keahliannya yang luar biasa. Konon katanya, apabila cukur rambut di tempat itu, yang tadinya berwajah jelek, seketika akan menjadi tampan. Kabar ini pun membuat masyarakat Baghdad menjadi gempar. Ada yang percaya dan ada pula yang tidak. Sementara Abu Nawas yang awalnya tidak memperdulikan kabar tersebut, akhirnya dibuat penasaran juga. Dan untuk membuktikan kebenarannya, Abu Nawas lalu mendatangi si tukang cukur. Setibanya di sana, Abu Nawas langsung disambutnya. "Silahkan masuk Tuan, Tuan pasti ingin potong rambut," kata si tukang cukur menyambutnya. "Iya, saya dengar kau adalah tukang cukur yang luar biasa. Saya ingin potong rambut supaya kelihatan lebih muda," ujar Abu Nawas. "Baik Tuan, Anda telah datang di tempat yang tepat," timpal si tukang cukur. Beberapa saat kemudian, setelah si tukang cukur selesai melakukan tugasnya, lalu ia mempersilahkan Abu Nawas untuk berkaca di cermin yang sudah disediakan. Namun, Abu Nawas tak melihat perubahan pada dirinya. Penampilanku masih terlihat sama. Katanya kalau cukur di sini bisa kembali muda. Hanya rambutku saja yang kini jadi pendek. Tapi muka saya masih terlihat tua," protes Abu Nawas. "Maaf Tuan, saya hanya bisa memotong rambut, bukan memotong usia Tuan," jawab si tukang cukur. "Iya, tapi kan setidaknya biar kelihatan tampan," balas Abu Nawas tidak terima. "Begini Tuan, coba Tuan bayangkan saat usia Tuan masih muda, dengan rambut seperti ini, bukankah Tuan akan kelihatan tampan?" ujar si tukang cukur. Mendengar alasan tersebut, Abu Nawas pun hanya tersenyum. "Benar juga apa yang kau katakan," ucap Abu Nawas dan pergi meninggalkan tukang cukur tersebut. Karena seringnya gagal mengerjai Abu Nawas, Baginda Raja mulai putus asa. Ia mengakui bahwa Abu Nawas terlalu cerdik untuk diperdaya. Alih-alih akan mempermalukan Abu Nawas, justru Baginda Raja sendiri yang kena getahnya. Hal inilah yang membuat geram dan ingin membalas dendam. Tapi Baginda Raja bingung harus dengan cara apa untuk mewujudkannya. Kemudian Baginda Raja bertanya kepada para menteri istana, "Adakah di antara kalian yang punya cara untuk memperdayai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Mereka semua terdiam, hanya saling tatap satu sama lain. "Salah satu dari kalian, masa tidak ada yang punya ide?" tanya Baginda Raja memastikan. "Ampun Paduka yang mulia, sebenarnya kami punya berbagai cara untuk menjebak Abu Nawas, tapi dia itu sangat cerdik. Takutnya nanti malah jadi bumerang, sehingga membuat Paduka menanggung malu, dan kami tak ingin itu kembali terulang," jawab salah satu menterinya. Baginda Raja pun memahami kekhawatiran mereka.
Namun, tiba-tiba salah satu menteri yang lain mengusulkan suatu cara yang tidak seperti biasanya. Paduka yang mulia, saya punya sebuah tantangan, tapi bukan jebakan. Barangkali Paduka berkenan. Mendengar hal itu, Baginda Raja merasa ragu. Apa kamu yakin tantanganmu bisa mengerjai Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Ini bukan jebakan, Paduka. Jadi, apa yang akan diperbuat Abu Nawas atas dasar kesadaran sendiri? Jawab sang menteri. Oh ya, coba beritahu aku, apa tantanganmu? Pinta Baginda Raja penasaran. Begini Paduka yang mulia, kita tantang Abu Nawas mengikat sepatu di atas kepalanya. Kemudian suruh dia berkeliling kota, tapi syaratnya dia tidak boleh marah dan tidak boleh mengejek orang yang menertawakannya. Apabila berhasil, sebagai imbalannya, dia akan menerima hadiah 1.000 dinar, kata sang menteri menjelaskan. Lalu apa untungnya bagiku? Yang ada saya malah tekor 1.000 dinar, ujar Baginda Raja. Tentu saja ada untungnya, Paduka. Dengan cara seperti itu, Abu Nawas akan dipermalukan dan ditertawakan oleh semua orang. Pasti dia tidak akan kuat menahan emosinya, manakala semua penduduk kota mengecek dan menertawakannya. Kalau dia sampai emosi atau membalas ejekan mereka, berarti Abu Nawas dianggap gagal, dan atas kegagalannya, Paduka tak perlu menghukumnya, karena Abu Nawas sudah dipermalukan dan ditertawakan oleh orang-orang. Abu Nawas hanya tak berhak mendapatkan hadiahnya, kata sang menteri memberitahu. Saya sangat setuju dengan caramu. Ini sebuah ide yang sangat cemerlang. Meski bukan sebuah jebakan, tapi bisa untuk mengerjai Abu Nawas, sahut Baginda Raja kegirangan. Maka, saat itu juga Baginda Raja perintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Wahai Abu Nawas, aku ada sebuah tantangan untukmu. Tapi, aku tidak akan memaksamu untuk melakukannya. Karena tantanganku kali ini sifatnya sukarela, tanpa ada unsur paksaan, kata Baginda Raja. Lalu, hadiahnya apa yang akan saya dapatkan bila berhasil melakukannya? Dan hukuman apa yang akan saya terima bila gagal menjalankan tantangan tersebut? Tanya Abu Nawas. Bila kamu berhasil, kamu akan mendapatkan hadiah 1.000 dinar. Tapi, bila kamu gagal, kamu tidak akan mendapatkan hukuman apapun. Cuma, kamu gagal mendapatkan hadiahnya saja, balas Baginda Raja. Apakah Paduka yakin dengan hadiah sebesar itu? Tapi tidak ada resikonya sama sekali, tanya Abu Nawas heran. Iya Abu Nawas, balas Baginda Raja. Baiklah Paduka, saya siap menerima tantangan Paduka. Beritahu saya apa tantangannya, timpal Abu Nawas. Tantangannya adalah ikat sepatu di atas kepalamu dan berjalan keliling kota. Tapi ada syaratnya, kamu tidak boleh marah dan tidak boleh mengejek orang, kata Baginda Raja memberitahu. Mendengar tantangan tersebut, sejenak Abu Nawas terdiam. Setelah berpikir cukup lama, Abu Nawas mulai memahami maksud di balik tantangan Baginda Raja. Bagaimana Abu Nawas? Kalau kau menolak juga tidak apa-apa, saya tidak akan memaksamu, apalagi sampai menghukummu, tutur Baginda Raja. Saya siap Paduka yang mulia, justru saya senang sekali dengan tantangan ini karena tidak ada resikonya. Tapi, untuk menjalankan tantangan ini, saya ingin ditemani Paduka. Dan saat Paduka menemani saya, Paduka harus menyamar sebagai warga biasa, pinta Abu Nawas. Wah, kebetulan sekali ini. Aku bisa menyaksikan langsung orang-orang mengejek dan menertawakan Abu Nawas, batin Baginda Raja. Tanpa pikir panjang, Baginda Raja menyetujui permintaan Abu Nawas itu. Maka pada hari itu juga, mereka berdua mulai berkeliling kota Baghdad. Ketika melewati di depan kerumunan orang-orang, mereka seketika tertawa dan mengejek Abu Nawas. Kamu sudah gila ya Abu Nawas,
Kenapa tidak sekalian kau makan sepatunya? Kata mereka sambil tertawa terpingkal-pingkal. Melihat hal itu, Baginda Raja juga ikut tertawa di samping Abu Nawas. Rasain kamu Abu Nawas, saya bisa dengan puas menertawakanmu, kata Baginda Raja dalam hati. Tapi dengan tenangnya Abu Nawas membalas ejekan mereka. Aku melakukan ini karena diperintahkan Paduka Raja. Orang-orang yang tadinya tertawa langsung menghentikan tawanya dan berkata, benarkah Abu Nawas? Memang terkadang Paduka Raja tidak punya otak ya. Rakyat sendiri malah dipermalukan. Mereka tidak mengetahui bahwa orang yang di samping Abu Nawas adalah Baginda Raja yang sedang menyamar. Selanjutnya Abu Nawas dan Baginda Raja melewati kerumunan orang-orang berikutnya. Melihat penampilan Abu Nawas, mereka pun tak kuasa menahan tawanya. Hai Abu Nawas, kenapa tidak sekalian kau taruh rak sepatu di atas kepalamu? Kata mereka sambil tertawa. Aku melakukan ini karena diperintahkan Paduka Raja, jawab Abu Nawas. Mereka yang tadinya tertawa merasa iba dan berkata, bila yang kamu katakan itu benar, berarti Paduka Raja sudah sinting. Masa rakyatnya sendiri diperlakukan seperti ini? Ujar mereka. Begitulah seterusnya. Setiap kali Abu Nawas ditertawakan orang-orang, ia selalu membalas dengan jawaban yang sama. Sehingga orang-orang yang tadinya menertawakannya menjadi kasihan dan berganti menghujat Baginda Raja. Tak tahan terus-terusan mendengar cemoohan dan hujatan warga, Baginda Raja menjadi emosi. Ia pun mengatakan kepada Abu Nawas untuk menyudahi tantangan tersebut. Tapi Paduka, kita kan belum masuk ke pasar. Di sana masih banyak orang-orang yang akan menertawakan saya, ledek Abu Nawas. Cukup Abu Nawas, kita pulang saja sekarang, ucap Baginda Raja. Ternyata tidak mudah mengerjai Abu Nawas. Ia punya 1000 akal untuk membalikan keadaan. Untuk kesekian kalinya, Baginda Raja harus menanggung akibatnya. Orang-orang bukannya menertawakan Abu Nawas, mereka justru malah menghujat Baginda Raja. Akhirnya, Abu Nawas pulang dengan membawa hadiah uang 1000 dinar. Pada suatu hari, Baginda Raja menyuruh beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas datang ke istana. Dengan sigap, para pengawal langsung melaksanakan tugas yang diperintahkan Baginda Raja. Tuan Abu, Anda diminta datang ke istana sekarang juga, perintah para pengawal istana. Abu Nawas yang sedang duduk santai merasa sedikit terganggu dengan perintah tersebut. Apakah tidak bisa menunggu besok saja? Aku sedang malas keluar, tukas Abu Nawas. Ini titah Paduka Raja, Tuan. Tuan Abu harus mematuhinya, balas si pengawal. Maka dengan berat hati Abu Nawas memenuhi panggilan Raja untuk datang ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas dan menghampiri Baginda Raja yang tengah duduk di singgasananya. Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, aku akan mengajakmu jalan-jalan keluar istana. Aku ingin mengetahui kondisi rakyatku, jawab Baginda Raja. Oh, begitu. Hamba siap menemani Paduka, sahut Abu Nawas. Dengan didampingi beberapa pengawal, Baginda Raja dan Abu Nawas berjalan-jalan keliling Baghdad. Di setiap kampung yang mereka lalui membuat Baginda Raja merasa bangga dan puas karena kondisi ekonomi rakyatnya kini bertambah makmur dan sejahtera. Hingga sampailah mereka di sebuah pedesaan yang jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota di sana. Baginda Raja mendapati ada seorang anak gembala yang tengah duduk istirahat sambil mengamati domba-domba peliharaannya. Domba-dombanya sehat dan gemuk-gemuk. Anak itu pasti pandai merawatnya, kata Baginda Raja dalam hati.
Karena merasa penasaran, Baginda Raja lalu mengajak Abu Nawas untuk menghampirinya. "Abu Nawas, coba kau tanya anak itu, bagaimana cara dia merawat domba-dombanya?" bisik Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Siap Paduka yang mulia," balas Abu Nawas. Maka Abu Nawas pun mulai bertanya kepada si anak gembala. "Boleh saya tanya sesuatu?" ucap Abu Nawas. "Boleh, silahkan Tuan," jawab si anak. "Domba-dombamu sehat dan gemuk, kamu kasih makan apa?" tanya Abu Nawas. "Domba yang mana dulu nih, yang hitam atau yang putih?" kata si anak balik bertanya. "Domba yang hitam dulu deh," jawab Abu Nawas. "Oh, kalau yang hitam, dia makannya rumput basah," balas si anak. "Lalu, kalau domba yang putih, kamu kasih makan apa?" tanya Abu Nawas kembali. "Yang putih juga sama, dia makannya rumput basah," jawab anak gembala. Abu Nawas hanya geleng-geleng kepala mendengar jawaban tersebut. Kemudian ia bertanya kembali. "Domba-domba ini per tahunnya menghasilkan banyak bulu ya?" tanya Abu Nawas. "Domba yang mana dulu, yang hitam atau yang putih?" balas si anak gembala. Dengan sedikit kesal, Abu Nawas berkata, "Yang hitam dulu deh." "Oh, kalau yang hitam banyak, 10 kg per tahun," jawab si anak gembala. "Lalu, kalau domba yang putih berapa kilogram per tahunnya?" tanya Abu Nawas penasaran. "Yang putih juga sama Tuan," jawab si anak gembala. Sementara Abu Nawas masih bisa menahan emosinya, ia pun kembali bertanya, "Apakah domba-domba itu menghasilkan susu?" Si anak gembala menjawab, "Domba yang mana duluan, yang hitam atau yang putih?" dengan nada kesal. Abu Nawas membalas, "Yang hitam dulu deh." "Oh, kalau yang hitam, alhamdulillah, selalu menghasilkan susu Tuan," jawab si anak gembala. "Memangnya kalau yang putih tidak menghasilkan susu?" tanya Abu Nawas. "Yang putih juga sama Tuan, tiap bulan pasti menghasilkan susu," jawab si anak. Karena tak kuat menahan emosi, Abu Nawas lalu membentak si anak gembala. "Woi bocah, kenapa sih kamu selalu membedakan antara domba hitam dan domba putih, kalau ternyata jawabannya sama saja?" Si anak gembala spontan ketakutan dibuatnya. Lalu dengan bibir bergetar, si anak menjawab, "Maaf Tuan, soalnya domba yang hitam itu adalah milik saya Tuan." Mendengar alasan si anak gembala, Abu Nawas pun merasa bersalah karena terburu-buru emosi. "Oh, begitu rupanya. Maafkan saya ya, habisnya saya tadi sempat emosi. Lalu, kalau yang putih punya siapa nak?" tanya Abu Nawas penuh kelembutan. "Yang putih juga milik saya Tuan," jawab si anak. Seketika emosi Abu Nawas kembali memuncak. Ia pun memilih untuk meninggalkan si anak gembala. "Dasar bocah sialan," gerutu Abu Nawas. Sementara Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal melihat kejadian tersebut. Abu Nawas dan kabar besok kiamat. Diceritakan, Abu Nawas memiliki hewan peliharaan. Di samping memiliki keledai sebagai tunggangannya, ia juga memelihara seekor kambing yang sangat gemuk dan besar. Tak pernah terlintas di benak Abu Nawas untuk menyembelihnya. Ia lebih menyukai kambingnya sebagai hewan peliharaan. Pada suatu hari, kawan-kawan Abu Nawas datang berkunjung ke rumahnya. Saat memasuki halaman rumah, mereka melihat kambing peliharaan Abu Nawas yang diikat di samping rumah. Abu Nawas menyambut hangat kawan-kawannya itu, dan setelah mengobrol, salah satu kawannya berkata kepada Abu Nawas, "Kambing punyamu hebat sekali Abu Nawas, gemuk dan sehat. Bagaimana kalau kita berpesta dan sembelih saja kambing itu?" usul kawan lainnya.
Ya, aku setuju. Dagingnya pasti enak dan lezat, timpal kawan satunya. Mendengar perkataan teman-temannya, Abu Nawas mencoba mengelak. Kambingku itu tidak terlalu gemuk, belum begitu besar, kata Abu Nawas beralasan. Bagaimanapun, Abu Nawas sangat menyayangi kambingnya. Ia tidak sampai hati kalau sampai disembelih. Hei Abu Nawas, apa kamu tidak dengar kabar kalau besok akan kiamat? Kambingmu juga tidak akan bertambah gemuk, kata teman-temannya. Ya Abu Nawas, besok akan kiamat, kita sembelih saja kambingnya, sahut yang lainnya. Mereka terus saja mendesak Abu Nawas agar bersedia kambing kesayangannya disembelih. Abu Nawas pun mulai kesal mendengar perkataan teman-temannya yang memaksa. Baiklah, besok kita akan pesta di pantai. Daging kambingnya kita bakar dan kita makan sama-sama, tutur Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas dan teman-temannya berangkat menuju sebuah pantai. Setibanya di sana, Abu Nawas berkata, "Kalian bersenang-senang saja dahulu, biar aku yang memasaknya." Mendengar itu, teman-temannya kegirangan dan mereka segera melepas baju untuk berenang di tepian pantai. Saat mereka tengah berenang, diam-diam Abu Nawas mengambil baju semua temannya. Abu Nawas pun mulai menyembelih kambing dan mengulitinya. Lalu ia membakar semua baju temannya untuk memanggang daging kambing tersebut. Selesai berenang, teman-temannya kebingungan mencari baju. "Hei Abu Nawas, kamu melihat baju kami tidak?" tanya temannya. "Oh iya, tadi aku waktu kesini lupa membawa kayu bakar. Sebagai gantinya, aku bakar baju kalian untuk memanggang daging kambing ini," ujar Abu Nawas. "Kamu gila ya Abu Nawas? Masa kami pulang dalam keadaan telanjang?" ucap mereka. "Percayalah padaku, kalian sudah tidak akan membutuhkan baju, karena kata kalian hari ini akan kiamat bukan?" timpal Abu Nawas. Teman-temannya hanya bisa bengong mendengar jawaban Abu Nawas. Mereka tak mungkin memarahi Abu Nawas, karena yang dilakukan Abu Nawas akibat perkataan mereka sendiri. Setelah selesai makan, mereka terpaksa pulang tanpa memakai baju. Dan di sepanjang perjalanan, mereka ditertawakan oleh para warga yang melihatnya. Abu Nawas mencari jarum yang hilang. Alkisah, pada suatu hari, Abu Nawas mencari sesuatu di halaman rumahnya yang penuh dengan pasir. Ternyata Abu Nawas mencari jarum. Tetangganya yang merasa kasihan ikut membantu Abu Nawas mencari jarum tersebut. Tetapi selama 1 jam lebih mereka mencari jarum tersebut tidak juga mereka temukan. Kemudian tetangganya bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, kira-kira di mana engkau menjatuhkan jarum itu?" tanya tetangga itu. "Jarumnya sih jatuh di dalam rumah," jawab Abu Nawas. "Loh, maksudnya bagaimana? Kalau jarum itu jatuh di dalam rumah, mengapa engkau mencarinya di luar rumah?" tanya tetangga tersebut keheranan. "Karena di dalam rumah tampak gelap, sedangkan di luar terang," jawab Abu Nawas tanpa dosa. Kisah ini selesai sampai di sini, singkat namun penuh makna. Ada yang memaknai jika mencari kebahagiaan di luar rumah itu tidak ada artinya, padahal kebahagiaan sesungguhnya ada di dalam rumah yang terkadang tak terlihat. Abu Nawas masuk lubang kubur. Jangan sebut Abu Nawas jika ia tidak mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi, walau terlihat tidak mungkin. Pasti ada saja akal cerdik Abu Nawas yang tiba-tiba muncul dan ternyata mampu menjadi sebuah jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Seperti halnya dalam kisah berikut ini.
di mana Abu Nawas berada dalam sebuah kondisi sedang akan dirampok oleh segerombolan orang yang mengincarnya. Ketika dalam kondisi yang segenting ini, ternyata sosok Abu Nawas masih saja punya akal cerdik untuk bisa keluar dari zona berbahaya tersebut. Pada saat itu, Abu Nawas sedang bersiap-siap melakukan sholat di sebuah masjid, di mana saat itu kumandang azan Isya sudah terdengar nyaring dari masjid. Semua orang berkumpul mengisi saf-saf di ruangan masjid. Tidak terkecuali juga sosok yang bernama Abu Nawas. Dia bergegas mencari posisi tepat di belakang imam. Usai melaksanakan sholat Isya, Abu Nawas tidak langsung pulang. Ia menghabiskan waktu untuk berzikir. Setelah selesai melakukan zikir, ternyata hari sudah menunjukkan waktu malam. Abu Nawas pun segera pulang. Seperti biasa, dia harus melewati kuburan untuk mencapai rumahnya. Suasana di sekitar pemakaman begitu sepi dan cukup gelap. Saat dia sedang berjalan-jalan, sekelompok perampok lewat yang kebetulan berjalan ke arah yang sama dengan Abu Nawas. Para perampok tersebut bertubuh kekar dan besar, dan masing-masing membawa senjata pedang. Melihat hal tersebut, Abu Nawas merasa takut. Abu Nawas berpikir, jangan biarkan para perampok tersebut melihatku. Bisa jadi nanti mereka bisa membunuhku. Aku harus mencari cara agar bisa bersembunyi, pikir Abu Nawas. Namun, langkah Abu Nawas tiba-tiba melambat dan gemetar. Tentu saja rasa takut telah menguasai dirinya. Tiba-tiba mata Abu Nawas tertuju pada kuburan yang baru digali. Nah, ini tempat yang aman untuk bersembunyi, kata Abu Nawas. Dia segera melompat ke kuburan dan menyembunyikan dirinya di sana. Namun apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Salah seorang perampok melihat apa yang dilakukan Abu Nawas. Hai teman-teman, sepertinya aku melihat seseorang melompat ke tanah, kata perampok itu memberitahu teman-temannya. Mereka penasaran dan ingin mendekati lubang di tanah. Saat mereka mendekat, mereka melihat ke dalam lubang tempat persembunyian Abu Nawas. Kepala Abu Nawas tampak mencuat dari kubur. Hal itu tentu saja membuat para perampok kaget dan terkejut melihat ada kepala seseorang yang muncul. "Halo, siapa kamu?" tanya salah satu dari mereka. Abu Nawas tampak gelisah sambil menelan ludah. Perlahan dia mendongak untuk berbicara kepada para perampok. "Aku adalah mayat yang baru saja dikuburkan di sini," jawab Abu Nawas gemetar. "Apakah kalian para malaikat yang akan menanyai mayat di kuburan? Mengapa jumlah kalian begitu banyak?" tanya Abu Nawas. Mendengar pertanyaan Abu Nawas, mereka mengerutkan kening dan saling pandang. "Apakah mayat bangun di tengah malam seperti ini?" tanya perampok kepada Abu Nawas. "Tentu saja," jawab Abu Nawas. "Untuk apa mereka bangun?" tanya mereka kembali. "Untuk mencari udara segar," jawab Abu Nawas. "Mengapa orang mati membutuhkan udara segar?" mereka bertanya dengan heran. "Ah iya, kamu benar, aku salah," jawab Abu Nawas. Abu Nawas kemudian kembali menurunkan badannya seperti posisi mayat saat dikuburkan. Melihat yang dilakukan Abu Nawas, para perampok bengong keheranan. Kemudian mereka meninggalkan Abu Nawas dengan rasa takut serta gemetaran. Dengan ide inilah Abu Nawas akhirnya dapat menghindari ancaman para perampok tersebut. Abu Nawas memang terkenal manusia cerdik, namun banyak juga yang tidak suka akan kecerdikannya. Akibatnya, sebagian orang yang tidak suka tersebut berkumpul, serta merencanakan sesuatu yang kurang baik terhadap Abu Nawas. Dalam perkumpulan tersebut, akhirnya mereka bersepakat untuk membuat malu Abu Nawas di panggung.
Nantinya mereka akan mengundang Abu Nawas untuk bercerita tentang tema yang tidak mungkin dipahaminya. Setelah sekelompok orang tersebut bertemu Abu Nawas, dengan terpaksa Abu Nawas menerima undangan tersebut. Ketika hendak memulai pidatonya, Abu Nawas terlebih dahulu bertanya pada orang-orang yang hadir. Pertanyaan Abu Nawas adalah, apakah mereka yang hadir paham apa yang akan dia ceritakan saat ini? Serentak masyarakat menjawab, mereka tidak mengetahui apa yang akan Abu Nawas ceritakan. Lalu Abu Nawas pun berkata, percuma dia akan berpidato, sedangkan masyarakat yang merasa pintar tidak paham. Lalu Abu Nawas pun turun dan pulang. Namun, sekelompok orang itu kembali mengundang Abu Nawas. Keesokan harinya kembalilah Abu Nawas naik panggung. Pertanyaan pun kembali Abu Nawas lontarkan. Namun saat ini jawaban masyarakat berbeda. Mereka serentak menjawab paham dengan apa yang akan Abu Nawas ceritakan. Karena masyarakat sudah merasa paham, Abu Nawas pun kembali turun. Karena percuma bercerita jika yang hadir sudah paham. Kali ini kelompok orang tersebut kembali mengatur siasat. Ketika Abu Nawas bertanya, maka harus dibagi dua kelompok. Kelompok pertama menjawab paham, kemudian kelompok lainnya menjawab tidak paham. Setelah bersepakat, mereka kembali mendatangi rumah Abu Nawas untuk bersedia berpidato di hadapan mereka. Abu Nawas pun kembali menerima. Dia naik panggung dan pertanyaan itu kembali Abu Nawas lontarkan. Sebagian masyarakat menjawab paham, namun sebagian lagi menjawab tidak paham apa yang akan Abu Nawas ceritakan. Abu Nawas pun tak kehilangan ide. Dia meminta pada masyarakat yang paham untuk memberitahu yang belum paham. Akhirnya sekelompok orang yang berniat buruk itu sadar. Mereka mengakui kecerdasan Abu Nawas. Mereka pun menemui Abu Nawas dan bertanya, kenapa dia bisa selalu bertanya terlebih dahulu? Abu Nawas menjelaskan bahwa dia berfirasat bahwa mereka yang mengundang ada niat kurang baik. Mereka jelas-jelas sering berbeda paham. Namun kenapa harus meminta dirinya untuk berpidato? Terlebih, Abu Nawas makin heran ketika tema yang diminta tersebut tentang ilmu astronomi. Bagi Abu Nawas, dengan meminta bercerita tentang astronomi bukan hal gampang dan ada maksud lain dari orang-orang tersebut. Demikianlah kisah Abu Nawas membuat orang yang berniat tidak baik justru dibuat bingung olehnya. Di antara penduduk kota, Abu Nawas dikenal sebagai sosok pemberani, pekerja keras, dan giat. Dimanapun Abu Nawas berada, kawan-kawannya berkumpul mengerumuninya untuk mendengar kisah-kisah jenakanya. Suatu hari, saat Abu Nawas berkumpul dengan kawan-kawannya, datanglah seorang saudagar kaya. Saudagar tersebut mengatakan bahwa ia ingin sedang membutuhkan seorang yang pemberani. Orang-orang di situ lalu menunjuk Abu Nawas. Tuan datang di tempat yang tepat. Di sini ada orang yang terkenal pemberani. Siapa orangnya? Tanya si saudagar. Itu orangnya, Tuan, jawab mereka menunjuk Abu Nawas. Kemudian saudagar kaya mendekati Abu Nawas. Apakah kau bersedia bekerja untukku? Aku akan memberi bayaran yang besar dan juga bonus. Itu sih tergantung. Pekerjaan apa yang hendak Tuan berikan? Kalau menurut saya cocok, saya bersedia melakukannya, ucap Abu Nawas. Jadi begini, aku akan pergi berdagang keluar kota, dan tugasmu mengawal perjalananku, ucap si saudagar kaya. Cuma mengawal saja, tidak ada tugas lain,
Tanya Abu Nawas. Benar Abu Nawas, tugasmu hanya mengawal saja agar aku selamat sampai tujuan, jawab si saudagar. Baiklah, saya setuju. Tapi saya butuh uang untuk keluarga selama saya tinggalkan, balas Abu Nawas. Kemudian saudagar kaya memberi Abu Nawas sejumlah uang dan keesokan harinya mereka mulai perjalanannya. Di sepanjang perjalanan, Abu Nawas dengan penuh waspada mengawasi dan mengawal saudagar kaya tersebut. Di tengah perjalanan, mereka beristirahat di bawah naungan pohon besar. Abu Nawas, turunkan bawaan dari punggung keledai agar dia bisa ikut beristirahat, pinta saudagar kaya. Maaf Tuan, tugas saya hanya mengawal dan menjaga keselamatan Tuan, sahut Abu Nawas. Si saudagar terpaksa melakukannya sendiri. Ia menurunkan semua barang bawaan dari punggung keledai. Tak berapa lama, si saudagar kembali berkata, "Perutku sangat lapar, buatlah masakan untuk kita." Lagi-lagi Abu Nawas menjawab dengan alasan yang sama. "Maaf Tuan, sesuai perjanjian, tugas saya hanya mengawal dan menjaga keselamatan Tuan." Untuk kedua kalinya saudagar kaya itu melakukannya sendiri. Ia memasak makanan daging kelinci yang lezat, membuat Abu Nawas tak sabar ingin mencicipinya. Setelah selesai memasak, saudagar itu berkata kepada Abu Nawas, "Kemarilah Abu Nawas, kita makan sama-sama." "Baiklah Tuan, saya rasa tidak enak hati kalau terus-terusan menolak perintah Tuan," timpal Abu Nawas. Setelah mereka selesai makan dan beristirahat, mereka melanjutkan perjalanan. Kini, mereka berjalan melewati hutan belantara. Pemandangan indah dan sejuk membuat perjalanan menyenangkan. Namun tiba-tiba muncul seekor macan. Tentu ini membuat Abu Nawas terkejut dan ketakutan. "Kenapa Anda tak bilang kalau di hutan ini ada hewan buasnya?" ucap Abu Nawas panik. "Dari pertama kan sudah aku bilang, aku butuh seorang pemberani untuk mengawal perjalananku," balas si saudagar. "Apa yang harus aku lakukan? Menyelamatkan diri sendiri saja belum tentu bisa," ucap Abu Nawas dalam hati. "Ayo Abu Nawas, apa yang akan kita perbuat agar selamat?" teriak si saudagar. Abu Nawas pura-pura bersikap tenang. "Sabar Tuan, sabar," kata Abu Nawas. Namun, secepat kilat Abu Nawas lari terbirit-birit. Hal itu membuat perhatian si macan dan mengejar si Abu Nawas. Abu Nawas sempat menoleh ke belakang dan melihat saudagar itu selamat, sedangkan macan itu mengejarnya. Setelah merasa macan itu sudah jauh, si saudagar melanjutkan perjalanan bersama keledainya. Sementara Abu Nawas terus berlari menyelamatkan diri. Saat ia melewati sungai, tiba-tiba seekor buaya hendak menyerangnya. Tapi buaya tersebut diserang oleh macan yang mengejar Abu Nawas tadi. Akhirnya kedua binatang buas saling berkelahi, dan Abu Nawas pun lolos dari kejaran macan. Dalam kondisi kehabisan tenaga, Abu Nawas tiba di kampungnya. Dia menghirup napas dalam-dalam. "Alhamdulillah, aku bisa selamat," ucapnya. Tak lama kemudian, kawan-kawannya menghampiri Abu Nawas dan menanyakan apa yang telah terjadi. "Aku telah menyelamatkan saudagar kaya itu dari serangan macan, tapi aku menebusnya dengan berlari ketakutan setengah mati," jawab Abu Nawas. Cerita Abu Nawas kali ini bermula ketika Baginda Raja hendak memastikan perekonomian rakyat berjalan lancar menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ia pun memerintahkan Menteri Perdagangan Al-Mukarram Syekh Abdillah Ihsanuddin Al-Samarkandi untuk memantau pasar.
Baginda Raja meminta agar sang menteri mengecek bahwa semua kebutuhan pokok masyarakat tersedia, mulai yang terbesar hingga paling kecil. Satu saja bahan pokok tidak ada di pasar, maka itu akan jadi gorengan politik sampai pelosok desa bahwa raja tidak becus memimpin Baghdad. Pastikan gula tersedia di pasar, harga garam murah, gandum tidak kurang. Pokoknya Anda cek semua kebutuhan pokok masyarakat, titah Baginda Raja kepada Menteri Ihsanuddin. Satu lagi, sekarang menjelang lebaran, jangan cuma pasokan daging yang dikontrol, tapi kulit ketupat juga. Barang murah biasanya diremehkan, nanti orang bilang kulit ketupat yang murah saja tidak ada, apalagi daging, imbuh Baginda Raja. Baik Baginda Raja, jawab sang menteri. Keluar dari istana, menteri langsung memanggil staf ahli negara yakni Abu Nawas untuk membantu mengecek pasar. Ia memerintahkan pujangga cerdas yang dikenal loyal kepada Baginda Raja ini untuk mengecek pasar dengan asumsi tidak mungkin memberi laporan palsu. Menteri meminta Abu Nawas mengecek pasar dan mendata semua yang ada di sana. Pastikan semua kebutuhan pokok rakyat tersedia dan tidak ada yang menimbun barang, pintanya. Alangkah bahagianya Abu Nawas ketika berada di pasar. Ia melihat semua kebutuhan rakyat tersedia. Rakyat gembira di bawah kepemimpinan Baginda Raja. Gula menumpuk, garam tersedia, gandum murah, daging apa saja ada. Pokoknya Baghdad di bawah Baginda Raja benar-benar mencerminkan kemakmuran. Abu Nawas juga mengecek kulit ketupat sesuai pesan menteri. Benar juga, jika kulit ketupat saja tidak ada di pasar, bagaimana dengan kapulaga dan bawang bombay? Dengan wajah ceria, Abu Nawas kembali ke istana menteri untuk melaporkan hasil surveinya. Wah, Baghdad tersenyum di bawah kepemimpinan Baginda Raja dan Menteri Ihsanuddin. Jelasnya, semua kebutuhan pokok tersedia. Bagaimana dengan garam, gandum, gula? Tanya Ihsanuddin untuk menambah keyakinannya. Ada Tuan Menteri, jawab Abu Nawas lagi. Daging? Tanya Menteri makin penasaran. Daging banyak, semua halal, ucap Abu Nawas meyakinkan Menteri. Bagaimana dengan kulit ketupat? Ingat, ini musim lebaran, kata menteri kembali bertanya. Nah, untuk kulit ketupat sudah saya cek di semua pasar. Kulit ketupat kosong, ungkap Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, Menteri Ihsanuddin kaget luar biasa. Tanpa bertanya lagi, dia bergegas menuju istana dan menyampaikan laporannya agar Baginda Raja senang. Sesampainya di istana, si menteri segera melaporkan kepada raja. Baginda, ada kabar baik dan juga ada kabar buruk. Baginda mau dengar yang mana dulu? Ucap sang menteri. Apa kabar baiknya? Tanya Baginda Raja. Semua kebutuhan pokok tersedia di pasar, jawab sang menteri. Kabar buruknya? Tanya lagi Baginda Raja dengan penuh rasa penasaran. Kabar buruknya hanya kulit ketupat yang tidak ada di pasaran, entah hilang dari pasaran atau ada yang menimbun, kata menteri yakin. Mendengar jawaban menterinya, Baginda Raja mengerahkan serdadunya untuk menebang pelepah kurma sebanyak mungkin, lalu membuat kulit ketupat ramai-ramai. Ia ingin membanjiri pasar dengan kulit ketupat agar para penimbun kulit ketupat kecelek dan rugi besar. Tapi Baginda Raja tidak puas. Dia langsung terjun ke pasar hari itu juga mengecek kebutuhan pokok. Betapa kagetnya Baginda Raja karena di pasar ternyata banyak orang menjual kulit ketupat. Bagaimana ini Pak Menteri? Di pasar ternyata banyak kulit ketupat dijual, tanya Baginda Raja keheranan. Menteri Ihsanuddin juga kaget. Tapi tadi kata Abu Nawas, di semua pasar kulit ketupat hilang, tidak ada di pasaran, jelasnya terbata-bata. Dia lalu berteriak memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, tadi kamu bilang kulit ketupat tidak ada, hilang dari pasaran.
Bagaimana ini? Kok ternyata banyak? Tanya menteri dengan nada emosi. Benarkah itu? Tanya Baginda Raja sambil memandang tajam Abu Nawas. Pujangga Baghdad ini dengan tenang mengambil beberapa kulit ketupat dari pedagang, lalu menyerahkan kepada Menteri Ihsanuddin dan Baginda Raja. Silahkan dipencet, tuan-tuan, kata Abu Nawas dengan suara merendah. Apa maksudmu? Tanya Baginda Raja. Apakah semua kulit ketupat itu kosong? Tanya balik Abu Nawas. Ya, benar, semua kosong, jawab Baginda Raja dan menteri berbarengan. Nah, itulah yang tadi saya sampaikan kepada menteri. Tadi saya katakan di semua pasar kulit ketupat kosong. Lalu salah saya di mana? Tegas Abu Nawas menjelaskan. Abu Nawas! Teriak Menteri Ihsanuddin. Nah, begitulah cerita Abu Nawas tentang kulit ketupat yang kosong di pasaran, sehingga membuat menteri dan Baginda Raja panik. Berbagi buah dan berkah yang tak terduga. Suatu hari, Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli beberapa barang kebutuhan sehari-hari. Saat ia sedang berjalan-jalan di pasar, tiba-tiba ia melihat seorang penjual buah yang tengah sibuk mengatur buah-buahnya dengan rapi. Abu Nawas yang iseng pun mendekati penjual buah tersebut dan bertanya, "Pak penjual, bolehkah saya mencoba buah ini sebelum membelinya?" Penjual buah dengan ramah menjawab, "Tentu saja Pak, silahkan mencoba." Abu Nawas pun mengambil satu buah apel dari tumpukan buah dan memakannya dengan lahap. Setelah beberapa saat, ia mencicipi buah pir, lalu buah anggur, dan seterusnya. Ia terus mencoba buah-buahan tersebut tanpa berniat membelinya. Melihat tingkah Abu Nawas yang mencicipi buah tanpa berniat membeli, penjual buah tersebut mulai kesal. Ia berkata dengan sedikit kesal, "Maaf Pak, Anda sudah mencicipi hampir semua buah yang saya punya. Boleh saya tahu apakah niat Anda membeli buah atau hanya mencoba-coba saja?" Abu Nawas yang cerdik dengan santai menjawab, "Oh, maaf Pak. Sebenarnya saya sedang mencari buah yang paling enak untuk diberikan kepada istri saya. Saya ingin memastikan bahwa buah yang saya beli benar-benar lezat sehingga istri saya senang. Tapi sepertinya semua buah yang Bapak jual sangat enak, saya bingung memilihnya." Penjual buah awalnya kesal, tetapi kemudian ia tersenyum mengerti. Ia berkata, "Baiklah Pak, jika begitu saya akan memberikan harga spesial untuk Anda." Abu Nawas pun tertawa sambil berkata, "Terima kasih Pak, ternyata mencicipi buah-buah ini memberikan manfaat yang baik. Sekarang saya tahu bahwa semuanya enak." Keduanya tertawa bersama. Dan akhirnya Abu Nawas membeli beberapa buah dari penjual tersebut. Ia pulang dengan senang hati, membawa buah-buah lezat untuk istri tercintanya. Setelah berbelanja, Abu Nawas istirahat sejenak. Abu Nawas duduk di bawah pohon di pinggir jalan. Tiba-tiba datanglah seorang pengemis tunawisma yang kelaparan. Melihat keadaan pengemis tersebut, Abu Nawas merasa iba. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas memutuskan untuk berbagi buah-buah yang baru saja ia beli kepada pengemis itu. Ia memberikan beberapa buah apel, pir, dan anggur kepada pengemis tersebut dengan senyum ramah. Tak lama kemudian, seorang pedagang lewat dan melihat Abu Nawas berbagi buah-buahan kepada pengemis. Pedagang tersebut terkesan dengan perbuatan Abu Nawas yang begitu dermawan. Ia mendekati Abu Nawas dan berkata, "Hei sahabatku, aku melihat apa yang kau lakukan tadi. Kau begitu baik hati dan penuh kepedulian terhadap sesama. Bolehkah aku menawarkan sebuah pekerjaan padamu?" Abu Nawas terkejut, namun tertarik dengan tawaran tersebut. Ia menjawab dengan rasa ingin tahu,
"Tentu, apa pekerjaan yang kau maksud?" Pedagang itu tersenyum dan menjawab, "Aku memiliki toko buah dan membutuhkan seorang yang pandai dalam memilih buah-buahan berkualitas. Dilihat dari cara kau mencicipi buah-buah di pasar, aku yakin kau memiliki keahlian dalam hal itu. Aku ingin mengajakmu untuk bekerja denganku." Abu Nawas sangat senang dengan tawaran tersebut. Ia tidak menyangka bahwa perbuatannya yang sederhana di pasar dapat membawa keberuntungan dan kesempatan baru baginya. Ia dengan senang hati menerima pekerjaan itu dan berjanji untuk memberikan yang terbaik. Dari kejadian lucu di pasar hingga akhirnya mendapat pekerjaan baru, Abu Nawas mengerti bahwa kebaikan dan kepedulian terhadap orang lain selalu membuahkan hasil yang baik. Tindakan kecil seperti berbagi buah-buahan kepada pengemis dapat membuka pintu kesempatan yang tak terduga. Abu Nawas pun menjalani pekerjaan barunya dengan penuh semangat dan keahlian dalam memilih buah-buahan terbaik. Ia menjadi karyawan yang dipercaya oleh pedagang dan berhasil mencapai kesuksesan dalam bidang tersebut. Cerita lucu ini mengajarkan kita tentang pentingnya kebaikan dan kepedulian terhadap orang lain. Tindakan kecil yang dilakukan dengan tulus dapat membawa dampak positif dalam hidup kita, bahkan membawa keberuntungan dan peluang baru. Ia menggunakan kejadian lucu di pasar untuk mendapatkan harga spesial dan juga memberikan kebahagiaan kepada istri dengan buah-buah yang enak.